Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Roban. Dan baru saja saya putar mengulangi lagi video hasil pertandingan kemarin antara Cheltenham, mantan klub Elkan Bagot sebelumnya, ketika ia dipinjamkan dan sekarang dia sudah dipinjamkan kembali dari Ipswich ke Bristol Rovers dan menang dengan telak di kandang Cheltenham 1-3. Dan ini merupakan gol yang baik buat Elkan Bagot setelah dia absen dalam 5 pertandingan terakhir karena mengalami cedera. Dalam pemulihan setelah ia sembuh cedera, dia membuktikan. Ini gol ketiga dari sebuah set piece atau sepak pojok yang dilayangkan dan dia menanduk bola ke pojok kiri gawang lawan. Ini gol yang baik tentunya bagi Elkan, makanya dia melampiaskan ya emosional dia ya, menyambut gol ini dengan luar biasa dan disambut juga oleh teman-teman dia. Ya, bagi Bristol mereka bisa menang dengan 3-1 setelah sudah cukup lama mereka tidak bisa menang. Mungkin Maret yang lalu kalau nggak salah mereka terakhir bisa menang. Dan sayang sekali kalau melihat dengan penampilan Elkan begitu datang, masuk dalam pemulihan dia, dan akhirnya dia bisa mencetak gol dan dia tampil luar biasa. Sejak di starting 11 ya, dia main dari awal dan selalu bisa menghadang setiap serangan-serangan dari lawan. Sangat baik bagaimana pengambilan posisi dari Elkan. Nah, tim U23 kita besok itu akan bertarung melawan Qatar. Tim U23 di Piala Asia U23 ini, Elkan ikut menjadi bagian utama ya. Ketika tim asuhan Sintayong ini bertarung di kualifikasi pada September tahun lalu di Solo, ya, Stadion Manahan Solo, dan saya menyaksikan langsung ya, datang ke Solo untuk melihat Elkan Bagot bermain bersama dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk di sana. Dan Elkan mengawal lini belakang kita dengan luar biasa. Bersama dengan Rizky Ridho di kiri ada Pratama Arhan, di kanan ada Rio Fahmi. Dan mereka tidak kebobolan clean sheet dalam 2 pertandingan. Menghadapi Taiwan menang dengan 9 gol tanpa balas dan terakhir menghajar Turkmenistan dengan 2-0. Dan Elkan tampil sangat dingin di belakang. Ya, baik sekali pengambilan posisi pemain yang tidak tergantikan ini. Namun ketika kita sekarang berada di Doha di Qatar, dia tidak bisa bermain karena sebelumnya dalam penentuan nama kan Elkan itu dalam posisi cedera. Ya, tidak boleh bermain sebelum ada keputusan 23 nama final yang disodorkan. Nah, lagi pula bagi klub Bristol dia tidak akan melepas Elkan. Ya, karena Bristol akan melakoni beberapa pertandingan lagi di saat bersamaan dengan berlangsungnya U23 di Qatar. Makanya pasti Bristol akan sulit melepaskan dia. Ya, dan akan berbahaya juga kalau dia mengalami cedera. Dan memang klub tidak punya kewajiban untuk bisa melepas bersama dengan tim nasional Indonesia U23 karena ini bukan masuk di dalam agenda resmi FIFA. Dan saya bilang sekali lagi bahwa ini sangat disayangkan memang. Kalau ada Elkan akan jauh lebih bagus. Karena Justin Hubner yang sekarang juga sudah tampil oke bersama dengan Cerezo Osaka walaupun dia hanya bermain 5 menit dalam 2 pertandingan terakhir. Itu menang. Justin Hubner kemarin bersama dengan Cerezo Osaka bermain 3 menit. 2 menit kok nggak salah ya. 2 menit bermain. Dan dia menggantikan Lucas Fernandes menang melawan Kawasaki Frontale. Ya. Sebelumnya juga melawan Albrecht Niigata dia juga bermain dalam 3 menit. Ya. Dan dalam 2 pertandingan itu Osaka, Cerezo bisa menang. Cerezo Osaka ya. Dan sekarang mungkin ada di puncak klasemen. Luar biasa. Nah, Justin Hubner tidak akan main pada besok. Karena masih mungkin akan dilepas pada tanggal 17 konon infonya. Tanggal 17. Sehingga dia memungkinkan bermain melawan Australia pada tanggal 18. Nah, kalau ada Elkan, seandainya ada Justin Hubner di belakang bersama dengan Rizky Ridho, ini yang ditunggu-tunggu. Sangat kuat pertahanan kita. Ya. Bahkan kalau di Solo aja cuma ada Rizky Ridho sama Elkan yang bermain di belakang. Dan Turkmenistan sulit untuk bisa menaklukkan pertahanan kita. Apalagi kalau ada 2 pemain yang bagus seperti Justin Hubner dan Elkan. Nah, dua-duanya ini tidak ada. Apalagi dalam melakoni pertandingan pertama. Ya. Dan satu lagi pemain yang tidak bisa hadir, tidak bisa dilepas oleh klubnya Heerenveen di kasta tertinggi Eredivisie adalah Nathan Cho. Ya. Bisa dibayangkan juga kalau Nathan Cho dilepas dan kemudian Elkan itu bisa bergabung. Itu menambah kekuatan bagi tim kita sangat baik. Dan itu yang bikin mungkin bagi STY agak pusing. Karena STY kemarin bermain mengatakan dia agak sedikit dipusingkan ya. Ya, dalam tanda kutip agak stres sedikit melihat komposisi pemain kita, terutama was-was di jantung pertahanan. Nah, walaupun kita punya kekuatan dengan ada pemain-pemain yang ada bermain di Liga 1 seperti Ridho
Ferrari, Komang. Tapi ini mungkin saja kalau menghadapi dengan Qatar, Australia dan Yordania, ini masih dianggap kurang begitu solid ya. Semoga mereka tampil bagus ya. Sama seperti ketika melawan Uni Emirat Arab di dalam uji coba kedua dan kita bisa menang. Kalau mereka bermain dengan kompak, solid di belakang, tentunya ini akan baik ya. Dan saya rasa bagi STY, saya udah bilang kemarin dalam video saya, pertandingan besok itu penting ya. Ini krusial karena laga-laga pertama kan agak sulit ya, memulai laga di fase grup karena grup A ini termasuk grup yang keras dan kita butuh kemenangan ya untuk pertandingan pertama. Nggak usah perlu berpikirkan dulu pertandingan lawan Australia dan Jordania, itu gampang. Tapi bagaimana mengatasi pertandingan pertama ini? Ya, STY juga sudah yakin bahwa timnya bisa mengatasi Qatar karena Qatar tuh tidak bagus-bagus amat kalau bisa melihat dari bagaimana grafik mereka di uji coba. 4 pertandingan terakhir mereka hanya menang sekali, 2 imbang, 1 kali kalah. Jadi kita bisa mengambil tidak beda jauh lah dengan kualitas Uni Emirat Arab ya, dan kita kalahkan kemarin. Jadi peluang itu tetap ada. Namun karena mereka sebagai tuan rumah tetap kita harus fokus. Pemain-pemain Indonesia harus tetap fokus. Ada Ivar Jenner memang, ada Rafael Struijk, ada Marcelino yang mungkin bisa membangkitkan permainan kita di tengah dengan 2 pemain tersebut. Pelatih Qatar ya, Elie Fall itu sudah mengatakan bahwa mereka ingin menang melawan Indonesia dan itu menjadi sebuah harga mati. Pemain-pemain terbaik yang dia akan tampilkan nantinya ya untuk bisa bertarung melawan Indonesia. Tetap harus berhati-hati dengan ambisi Qatar ya, karena mereka tentunya tidak mau kehilangan muka ya kalau bicara bermain di kandang sendiri ya bagi mereka, dan mereka paling tidak mereka tidak ingin bermain misalnya menang harus dengan banyak gol. Cukup 1 gol 2-1 tapi yang penting 3 poin bagi Qatar, dan itu yang membuat pelatih mereka begitu yakin ya kalau bisa melihat dengan penampilan mereka. Dan saya akan coba melihat bagaimana komposisi pemain yang ada yang mungkin saja akan dimainkan oleh tim Qatar ya. Kalau bisa melihat dari yang saya dapat info terakhir ini ya, mereka akan bermain dengan formasi mungkin 3-4-2-1, tapi mereka akan di depan itu ada Ahmed Al-Rawi yang akan mereka tampilkan, ada Tamim Al-Abdullah yang akan dimainkan oleh Elie Fall. Mereka punya kekuatan memang di garis belakang ya, dengan Abdullah Yosef, Hazemi Al-Husain, Abdullah Al-Ali, Saifuddin Hasan, dan mereka ini akan ditempatkan untuk bisa menghadang lini serang Indonesia yang mungkin akan ditempati oleh Witan Sulaiman ya. Bisa saja dengan Hoki Caraka atau Ramadan Sananta dan Rafael Struijk diantisipasi. Tapi pertahanan kita juga harus bisa melihat keberadaan Khalid Alizabah, ini gelandang serang yang bagus. Kemudian ada Ahmed Al-Rawi yang saya bilang tadi, dan Tamim Al-Abdullah. Inilah 3 pemain yang harus fokus bagi lini belakang kita, karena mungkin saja STY punya pilihan tersendiri ya untuk bisa meracik kekuatan tim kita ya. Kita masih menjadi rahasia bagi STY siapapun yang akan dimainkan, tapi saya pikir tidak akan beda jauh ketika kita bertarung melawan Uni Emirat Arab, dan itu sudah menggambarkan suatu komposisi terbaik untuk kita hadapi lawan Qatar nantinya. Semoga bisa mendapatkan hasil yang bagus ya, dan lini belakang tetap harus konsentrasi betul-betul untuk bisa menghadapi 3 pemain yang saya sebut tadi ya, Ahmed Al-Rawi, Tamim Al-Abdullah, dan Khalid Alizabah, karena mereka juga masih punya Mustafa Masyal, ada Naif Al-Hadrami, ini gelandang-gelandang terbaik yang ada di Qatar. Namun kalau bisa melihat kita punya Marcelino, kita punya Ivar Jenner yang sangat kuat di tengah, masih ada Arkan Fikri yang mungkin masih bisa dimainkan oleh STY. Nah, kita tunggu nantinya komposisi apa yang ditawarkan oleh STY untuk menghadapi tim asuhan Elie Fall, pelatih asal Portugal yang menukangi Qatar. Ya, sekali lagi kita berharap bahwa ada hasil positif dari laga pertama ini yang sangat krusial di Piala Asia U23 yang nantinya akan berlangsung pada 22.30 ya di Stadion Jassim bin Hamad. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.